menjadi seruan hati kami bersama ya Bapa. Kami selalu ingin menyenangkan hati-Mu, walau dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami di sana sini. Tetapi kami percaya Engkau melihat hati, betapa rindunya kami kalau hidup kami senantiasa dapat menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah ibadah ini juga boleh menjadi sarana untuk memperkenankan hati Tuhan. Karena di ibadah ini kami boleh memuji-muji Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami memuliakan dan memasyurkan nama-Mu ya Yesus Allah kami. Biarlah hati-Mu diperkenankan. Dan dalam perkenanan-Mu kami bermohon, bicaralah sekarang lewat pemberitaan firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Namun sebelum kami membaca, merenungkan dan menghayati seluruh maksud firman-Mu, agar kami tidak salah paham terhadap firman-Mu, agar kami tidak salah kaprah terhadap maksud-Mu, bukalah terlebih dahulu pikiran setiap kami. Terima kasih Tuhan, mata hati yang terang pasti Kau anugerahkan bagi kami. Dan juga roh hikmat dan wahyu-Mu akan mengawal kami sepanjang pemberitaan ini berlangsung. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Bersama semua kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Silahkan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Baik kita yang ada di ruangan gereja ini maupun semua yang beribadah di rumah-rumah masing-masing. Tuhan kiranya senantiasa menyatakan kasih dan rahmat-Nya kepada kita dan memberkati kita senantiasa. Amin. Saudara-saudara, buka Roma pasal 16. Kita mau merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Dan sepertinya saya akan ajak saudara membaca sampai ayat ke-24 nanti, dua bagian ini. Walaupun mungkin tidak akan semua tersampaikan, tetapi kita akan membaca keseluruhannya saja ya. Perikop pertama Roma 16 ayat 1 sampai 16 itu berjudul salam. Ya, sementara perikop yang kedua berjudul peringatan dari ayat 17 sampai 24. Kita akan baca sama-sama saudara-saudara. Ya. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Dan berikanlah berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kasih, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus,
dan salam kepada Stakhis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis dan yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Bagian tentang salam sudah kita baca. Sekarang bagian tentang peringatan ayat 17 sampai 24. 2-3. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku bersukacita tentang kamu ya. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius temanku sekerja, dan dari Lukius dan Yason dan Sosipater teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku, dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bagian 25 sampai 27, segala kemuliaan bagi Allah, saya sendiri yang baca. Segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyhurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini serta mau melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Saudara, 3 kata kunci bagi kita orang percaya saat ini. Ya, salam, peringatan, dan ingat, segala kemuliaan bagi Allah, bukan bagi kita. Ya.
salam ini, bagian perikop yang berjudul salam, ya, dari ayat 1 sampai 16 sebenarnya disambung dengan ayat 21 sampai dengan 23. Itu adalah kisah dan penghormatan kepada para murtadin. Ya. Saya katakan kisah para murtadin dan penghormatan kepada para murtadin. Ya, tentu saya bicara murtadin di sini orang yang murtad dari imannya di agama lamanya, yaitu Yahudi, kemudian jadi Kristen. Ya, karena kata murtadin bahasa Arab yang saya pinjam itu yang lazim dan lumrah dalam pemahaman seluruh orang Indonesia, bahwa murtadin itu orang yang meninggalkan agamanya lalu kemudian memilih agama yang lain gitu loh. Dia murtad dari agama yang lama pindah ke agama yang baru gitu loh. Ya. Dalam pemahaman itulah saya mau katakan bahwa pasal 16 ayat 1 sampai 16 ini sebenarnya adalah kisah para murtadin, termasuk Paulus itu adalah murtadin dari Yahudi. Dia keluar dari agama yang benar ketika itu. Agama yang boleh dikata diyakinkan bahwa agama satu-satunya yang benar di kala itu. Ya, agama yang Tuhan bangun menurut pemahaman orang Yahudi, tapi sebenarnya untuk mempersiapkan juru selamat yang akan datang. Sebenarnya Yahudi ini dibentuk Tuhan, ya, menjadi bangsa pilihan Tuhan, bangsa beragama. Agama artinya kepercayaan. Ya, dalam kamus besar bahasa Indonesia kalau Anda cari kata agama itu adalah bicara keyakinan, kepercayaan kepada Sang Pencipta. Jadi kalau bicara dia orang beragama adalah orang yang berkepercayaan akan adanya Tuhan Sang Pencipta. Itu orang beragama. Nah, tapi kalau kita bicara agama dalam konteks agama Yahudi seperti dulu, itu adalah orang-orang, kumpulan orang-orang yang percaya dengan sistem kepercayaannya, ya, sistem ibadahnya, dan kemudian mengklaim diri sebagai orang terbenar dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beragama, tidak percaya kepada Tuhan yang benar di kala itu. Nah, saudara, padahal sebenarnya Yahudi sebagai umat pilihan, bentukan Tuhan, itu dipersiapkan untuk menghadirkan juru selamat yang dijanjikan oleh para nabi, yaitu Kristus Yesus Tuhan, yang dalam konteks teologi Yahudi disebut Sang Mesias. Mesias itu dijanjikan akan datang untuk menjadi penyelamat bukan saja orang Yahudi, walaupun mereka orang-orang yang terutama dan yang pertama yang akan diselamatkan lewat kedatangan Sang Mesias, namun juga bagi semua bangsa-bangsa lain di luar Israel, di luar Yahudi, saudara-saudara. Namun sayangnya, saudara-saudara, orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menghadirkan Sang Mesias, begitu Sang Mesias lahir, hadir dari bangsa mereka, mereka kemudian tidak bisa menerima. Mereka menolak Yesus karena mereka tidak bisa terima Yesus yang lari dari tafsiran mereka. Loh, ya, dengar. Yesus yang lari dari tafsiran mereka karena mereka sudah membangun tafsiran tentang Sang Mesias yang akan hadir dari keturunan Daud, ya, bahwa Yesus Sang Mesias yang akan hadir ini akan sama seperti Daud, bahkan lebih hebat dari Daud, raja mereka yang terkenal itu, untuk membebaskan Israel dari cengkraman penjajahan pada waktu itu. Dari belenggu cengkraman Romawi. Mereka bayangkan Yesus Mesias yang akan datang itu akan mengendarai kuda perkasa dan menghimpun kekuatan perang seperti Daud yang mengalahkan musuhnya berlaksa-laksa, ya, mengalahkan reputasi raja pertama Israel yaitu Saul, ya.
Tapi kemudian saudara-saudara yang terjadi apa saudara-saudara? Sang Mesias ini datang berkendara keledai, bukan kuda perang. Ya, berkendara keledai dan orangnya datang bukan menghimpun orang-orang dan meneguhkan mereka harus menumpas musuh-musuh Israel. Tapi Sang Mesias datang justru memberitakan kasih dan pengampunan, bahkan mengampuni para musuh itu. Mereka betul-betul kecewa karena lari dari konsep mereka. Lalu mereka menolak Yesus Alkitab. Yesus Mesias Kristus Alkitab yang dinubuatkan oleh perjanjian lama, yang dinubuatkan oleh para nabi, ditolak oleh mereka. Sepertinya sekarang gitu. Banyak orang menolak Yesus Alkitab. Karena apa? Mereka sudah tersandera dengan Yesus teologinya sendiri, konsepnya sendiri. Makanya Paulus bilang hati-hati dengan Yesus yang lain. 2 Korintus 11 ayat 4 kan. Nah, coba kita lihat dulu 2 Korintus 11 ayat 4. Baru saudara-saudara tahu ini dasarnya seperti itu. Saya terangkan kepada saudara. 2 Korintus 11 ayat 4. Ya, kalau Anda lihat di situ sudah bisa ditampilkan 2 Korintus 11 ayat 4. Ya. Sebab kamu sabar saja. Sama-sama baca yuk. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Di zaman Paulus masih hidup ini, Korintus ini ditulis oleh Paulus, surat kepada jemaat di Korintus. Itu sudah ada orang yang memberitakan Yesus yang lain. Halo. Ya, apalagi di zaman sekarang. Saya mau tanya. Di zaman Paulus masih hidup 2000-an tahun lalu saja sudah ada orang yang memberitakan Yesus yang lain. Apalagi sekarang, saya mau tanya. Ada enggak Yesus yang lain diberitakan orang sekarang ini? Banyak. Konsep-konsep Yesus teologi itu banyak. Ya, konsep Yesus dalam teologi agama Islam beda, dalam konteks agama teologi agama Buddha, Hindu, Hongsu dan agama-agama lain, bahkan dalam internal kekristenan antar sinode, antar agama-agama Nasrani sendiri pun banyak konsep Yesus yang lain. Bahkan di dalam konsep teologi Yahudi pun Yesus yang lain itu sudah diberitakan. Tapi saya mau kasih tahu, hati-hati. Makanya Paulus bilang begini di dalam kitab Roma tadi yang kita baca tuh, saudara-saudara. Ya. Tetapi aku menasihatkan kamu, ayat 17. Ini bicara peringatan. Ya, aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Pengajaran yang berbeda dari apa yang telah rasul-rasul sampaikan itu menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Saudara-saudara, penting komunitas seperti ini, jemaat fellowship tubuh Kristus seperti ini, untuk saudara digembalakan dengan pengetahuan dan pengertian, dikasih tahu dan dibuat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita kembali kepada apa yang saya katakan bahwa ternyata Israel menolak Yesus yang benar, yang lari dari konsep tafsiran mereka, lalu kemudian mereka tidak hidup dalam kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, akhirnya menghasilkan orang-orang yang ada yang menolak Yesus, ada yang menerima Yesus. Nah, yang menolak Yesus inilah yang tadi saya sebut di awal, tanda kutip, sebagai para murtadin di zaman Alkitab, gitu loh. Yang meninggalkan agama lama yang sudah menjadi kantong kulit yang lama. Ya, tidak bisa menerima anggur yang baru. Ya, lalu Tuhan siapkan kantong kulit yang baru untuk anggur yang baru, yaitu jemaat Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku,
Menarik di sini karena apa? Ini teladan contoh sesama anak-anak Tuhan. Ya. Kalau konteksnya ini mereka memang mereka dari satu agama, bangsa yang sama, orang-orang Yahudi gitu ya. Ya. Mereka keluar dari agama itu, dari kebangsaan itu, lalu mereka dikejar-kejar, mereka mau dibunuh. Ya, kayaknya agak mirip-mirip dengan sebelah ini ya. Orang kalau keluar dari agama itu dimusuhin lalu dikejar-kejar dan kalau bisa dimatikan. Waduh. Nah, ini spirit dari agama Yahudi. Ya. Agama Yahudi itu kalau ada orang yang berkhianat dari agama mereka dikejar, dibunuh saudara-saudara. Makanya orang-orang Kristen itu dulu dikejar-kejar, mau ditangkap, mau dibunuh. Ya, salah satu saudara-saudara yang dijatuhi hukuman mati dan bahkan Paulus, sebelum dia jadi Paulus dia namanya Saulus. Saudara-saudara, dialah yang memutuskan untuk menghukum mati Stefanus sebelum Paulus bertobat gitu loh. Nah, saudara, memang begitu spirit agamawi pada waktu itu. Dan kayaknya menurun di zaman sekarang ini. Banyak orang atas nama agama rela membunuh manusia yang lain. Atas nama Tuhan, atas nama agama rela menyiksa manusia. Ya. Melakukan tidak lagi secara beradab tetapi biadab. Gitu loh. Tidak ada adab, kalau kata biadab itu tanpa adab, tanpa norma kesusilaan, tanpa norma moral, tidak bermoral. Ya. Padahal mau bela Tuhan atas nama agama, tapi cara yang dilakukan sangat tidak bertuhan, sangat tidak bermoral, memperkosa hak-hak asasi manusia. Ya, saudara kan tahu tuh yang sedang terjadi. Tapi karena ini mimbar jemaat, saya nggak boleh terlalu vulgar. Halo? Tapi saudara tahu maksud saya. Nah, kemudian orang-orang yang menjadi percaya Tuhan Yesus, mereka menjadi satu komunitas yang baru. Ya, tentu tidak bisa bercampur lagi dengan agama yang lama kan? Ya, tidak bisa lagi mereka bercampur dengan orang-orang Yahudi yang tidak mau terima Yesus sebagai Mesias yang telah datang, yang telah dijanjikan oleh para nabi. Mereka nggak bisa terima. Saudara-saudara. Nah, dari persekutuan orang-orang yang telah menjadi percaya kepada Yesus dan meninggalkan komunitas agama lamanya, hasilnya juga adalah Paulus dimenangkan. Selain orang-orang yang disebutkan dalam daftar ini. Saudara-saudara, itulah latar belakang perikop ini. Nah, saya baca, saudara lihat. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea. Nah, ini Paulus itu orang yang luar biasa, yang menghargai teman-teman murtadinnya. Gitu loh. Ya, dia selalu memberi perhatian, dukungan, dan minta juga teman-teman lain, hargailah Febe. Ya, Febe yang sekarang sudah jadi gembala sidang tuh, yang mengembalakan umat Tuhan, hormati dia. Dia hamba Tuhan. Mestinya begitu kan? Sesama hamba Tuhan kita saling mendorong, saling mendukung supaya semua hamba-hamba Tuhan, pendeta harus dihormati. Gembala sidang itu harus dihormati, saudara-saudara. Ini teladan Paulus yang hebat. Salah satu buah pertobatan Paulus adalah menghormati hamba Tuhan. Jadi ada orang kalau dia bilang dia sudah bertobat nih, tapi dia nggak menghormati hamba Tuhan, dia nggak menghormati gembala, itu diragukan pertobatannya. Mestinya orang yang bertobat itu harus menghormati gembalanya, pimpinan jemaat, pendeta jemaat. Saudara-saudara, ini nggak ada pesan sponsor dari gembala setempat ya. Enggak. Ini mengalir dari hati. Ya, saudara bisa paham kan? Ya. Yang percaya katakan amin dengan cara mengangguk. Karena semua saudara nggak bisa ngomong amin karena masih tersumbat mulutnya. Ya, inilah perkara masker ini, mencegah orang berkata amin.
Padahal mestinya amin gitu. Oke lah, nggak ada urusan dengan masker ya. Ya, jadi saudara-saudara, dikatakan aku meminta perhatianmu terhadap Febe. Bukan sekedar menghormati, perhatianmu. Perhatikanlah gembalamu. Gitu, halo. Ini menarik nih. Banyak orang justru nggak perhatikan gembalanya, malah ngejelek-jelekin gembalanya. Ya Ibu Desya, mestinya jemaat itu diajari menghormati gembalanya, memperhatikan gembalanya, apa yang menjadi kebutuhan gembalanya. Bukan menjelek-jelekkan gembalanya. Tapi di sini sih enggak, wajah-wajah di sini semua sangat mencintai gembalanya. Sangat menghormati gembalanya dan sangat memperhatikan gembalanya. Ibu gembala bersyukurlah, alhamdulillah. Ya, wah ini luar biasa jemaat di sini. Nah, saudara-saudara, lebih lanjut dikatakan, Febe itu saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea. Jadi jemaat yang dilayani di Kengkrea oleh Febe itu harus juga mendapatkan perhatian. Orang yang melayani Tuhan, sekarang Febe kita turunkan bukan saja gembala, bukan pendeta jemaat saja, tapi sekedar orang yang terlibat melayani Tuhan di sebuah jemaat lokal. Semua orang yang mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan dengan jalan melayani jemaat Tuhan itu berhak mendapatkan perhatian. Amin. Hargailah jerih lelah mereka yang melayani Tuhan. Jangan anggap enteng saudara-saudara. Karena berdiri menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, wah itu bikin tersinggung setan saudara. Ya, iblis marah kalau orang melayani Tuhan. Makanya orang-orang yang melayani Tuhan itu harus bertobat sungguh-sungguh. Kalau enggak, anak panah setan nembak dia, bisa jatuh, bisa terjungkal, bisa jadi masalah. Sehingga orang yang terpanggil melayani Tuhan, dia harus pastikan bahwa dia sungguh-sungguh sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia sudah bertobat, dia sudah lahir baru. Karena apa? Kita berhadapan dengan kuasa yang berabad-abad. Setan iblis itu hanya bisa dikalahkan oleh Yesus. Nah, orang yang ada dalam Yesus otomatis hidup dalam kemenangan Yesus terhadap iblis. Amin. Tapi kalau mereka belum bagian dari tubuh Kristus, belum menjadi anak-anak Tuhan oleh iman kepada Yesus, lalu coba-coba melihat, enak juga ya kayaknya main musik di gereja, jadi singers, jadi worship leader, jadi gembala enak banget ya, jadi hamba Tuhan, pendeta, kayaknya modalnya cuma ngomong doang. Bukan cuma ngomong doang itu. Karena apa? Ini proses orang penyerahan diri bertobat dibentuk Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, baru mereka mendapat kepercayaan untuk menyajikan talenta dan karunia yang telah dibentuk oleh Tuhan. Bahkan apakah dia sebagai gembala, sebagai musisi di rumah Tuhan, sebagai worship leader, sebagai imam pemuji, the singers dan lain sebagainya. Ya. Saudara, banyak orang yang rasanya lihat, gue juga ingin melayani, tapi dia gak bertobat. Waduh, dapat serangan iblis. Ya, dia gak punya kemampuan untuk bertahan karena apa? Dia bukan bagian. Nah, makanya saya bilang, Ibu Gembala suka kasih tahu, pastikan orang yang mau melayani Tuhan harus sungguh-sungguh sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin saudara ya. Oke. Ayat 2 bilang begini, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan. Ya, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Ini kesaksian Paulus. Orang seperti Febe itu harus diberikan perhatian dan disambut. Kalau dia datang, sambutlah. Ya, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Karena orang-orang seperti Febe ini adalah orang-orang yang memberi dirinya untuk Tuhan melalui jemaat yang dilayaninya. Dia sudah membantu banyak orang, bahkan Paulus sendiri bersaksi, saya pun juga merasakan bantuannya.
Makanya Paulus nggak lupa. Dia ingatkan kepada semua orang-orang kudus. Dia bilang begini, itu sudah kewajiban orang-orang kudus untuk membantu para pelayan. Orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Orang-orang yang mengabdikan dirinya di rumah Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan. Itu harus mendapat perhatian, harus disambut, harus dihormati, harus didukung, harus dibantu saudara-saudara. Amin saudara. Begitu itu wajib hukumnya ini. Bukan sunnah, wajib hukumnya. Karena itu di situ dibilang sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Jadi kalau Anda orang-orang kudusnya Tuhan, harus bantu hamba Tuhan, hormati hamba Tuhan. Ya, dukung hamba Tuhan, perhatikan hamba Tuhan, sambut hamba Tuhan itu kalau datang. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, makanya dulu ini kita ya, kalau di kampung-kampung itu yang namanya pendeta, tiba-tiba kalau datang di rumah udah kayak Tuhan yang datang. Gitu. Waduh, kita kalau lagi ngerokok juga, begitu pendeta lewat, rokoknya dilipat masuk di dalam tangan. Malam Pak Pendeta. Biar nakal-nakal nih, lagi main kartu, pendeta datang lewat, terbongkar. Pendeta. Karena begitu agungnya kita rasa bahwa pendeta itu wakil Tuhan, hamba Tuhan. Ya, ayam 1 ekor sudah nggak lama nggak dipotong karena tinggal itu. Bahkan kita rela makan nasi pakai garam. Begitu pendeta datang dikeluarin dari kandang, dipotong, disajikan untuk pendeta. Ya, halo, bisa paham ya? Masih ingat, ada yang masih ingat kayak begitu? Ya, luar biasa loh. Ini mencontohi apa yang Alkitab katakan. Makanya orang-orang kampung yang tulus hatinya dulu melayani Tuhan, hidupnya jadi baik ketika dia merantau. Tuhan buka pekerjaan, Tuhan buka rezekinya. Dari mulai menghormati Tuhan lewat hamba-hambanya. Bagaimana Anda bisa menghormati Tuhan, melayani Tuhan yang gak kelihatan? Yaitu melalui hamba-hambanya, saudara-saudara. Amin. Anda setuju gak ini perkataan Alkitab ini? Kalau setuju katakan kiri kanan lu. Mulai sekarang lu perhatiin pendeta. Ya, lu hormati tuh ibu gembala. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, ayat 3 berkata begini, sampaikan salamku, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila. Nama kedua disebut Priscilla dan Aquila. Tadi Febo, sekarang Priscilla dan Aquila. Teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka, Priscilla dan Aquila, telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Lihat nih, Paulus gak pernah lupa. Orang-orang yang bekerja sama dalam ladang Tuhan sebagai pelayan-pelayan Kristus, sekolega dalam pelayanan kepada Kristus itu. Bahkan Paulus pernah diamankan oleh Priscilla dan Aquila dari pengejaran ancaman pembunuhan terhadapnya. Priscilla dan Aquila pasang badan istilahnya. Ya, melindungi hamba Tuhan ini. Ya, ini baru dibilang saudara-saudara. Aduh, ngeri. Saudara kita Murtadin yang satu MKC lagi di tahanan. Enggak ada yang ngakuin itu jemaatnya. Semua gereja cuci tangan, enggak tahu. Kayak Pontius Pilatus. Ya. Saya bilang sama keluarganya, kami berdua, kami tanggung jawab terhadap MKC. Kalau nggak ada yang mau mengakui dia anggotanya, jemaatnya nggak ada perlindungan, kami gembalanya. Ya, lalu kami besuk di Bareskrim. Nggak ada yang besuk, nggak ada pendeta yang besuk, nggak ada gembala yang besuk. Waktu kami datang besuk dengan segala pergumulan, nggak usah dicerita di sini ya. Dia peluk kami, dia menangis. Dia begitu terharu karena ada seorang hamba Tuhan yang membesuk. Kami berdua suami istri membesuk,
ada istrinya, saudara-saudara. Pak KC kirim salam kepada kita semua jemaat di sini. Saudara-saudara, luar biasa. Kami adakan ritual, ibu kasih tahu. Ritual kecil saja. Ambil ikan, kita bawa ikan dada tuna bro. Rahang tuna. Itu makanan khas Manado, Bilado kalau kau rasa. Kita suapin dia. Sebelum suapin kita bilang, ini atas nama kami semua, hamba-hamba Tuhan, saudaramu seiman, saudaramu sedarah oleh darah Yesus. Dan seluruh orang Kristen, orang percaya yang mengasihimu di seluruh dunia, yang mendengar kabarmu, yang oleh karena Kristus kamu teraniaya. Ya, jadi suapan ini adalah suapan kasih. Kami menyuapkan makanan. Dia menerima dengan bibirnya bergetar dan nangis, saudara-saudara. Saya juga agak terharu juga. Ya, tapi seperti yang dilakukan oleh Paulus, kita mengingat kalau saudara-saudara kita ada masalah. Kalau saudara-saudara kita sedang teraniaya, tidak bisa kita tinggalkan. Orang Kristen itu harus saling mendukung satu dengan yang lain. Amin. Gak bisa kita pura-pura gak tahu. Jangan ada roh Yudas. Oh, saya gak kenal dia. Duh ilah. Yudas kan begitu mau ditangkap. Kau juga ya. Bahkan Petrus juga sempat menyangkal. Tapi Petrus sudah bertobat. Ya, Yudas gak bertobat. Meningkat dari menyangkal sampai menjual Yesus. Coba itu. Nah sekarang juga ada roh Yudas tuh. Atas nama MKC. Ya itu tarik dana, jual MKC untuk mendapatkan uang pribadi. Jahat itu. Hati-hati loh. Banyak orang-orang tulus hati ditipu dengan orang-orang yang mempertuhankan perut. Tadi kita bacakan. Dia tidak melayani Tuhan. Tapi atas nama Tuhan. Atas nama saudaranya yang menderita. Atas nama MKC. Tapi apa yang terjadi? Uangnya untuk dia, melayani perutnya. Halo, hati-hati saudara. Jangan kita jual penderitaan orang untuk keuntungan pribadi kita, apapun itu konteksnya. Kalau mau bantu orang, bantu dengan tulus, amin. Ya. Kita berkorban. Berkorban artinya sebenarnya kita juga tidak mampu, tapi kita tersentuh hati kita ingin berbagi. Bahkan dari kekurangan saya pun saya mau membantu dia. Itu yang dibilang berkorban. Amin saudara. Itu penting sekali. Aquila dan Priscilla itu pasang badan buat Paulus. Saudara-saudara. Saya sempat ribut di Bareskrim. Saya sempat ngotot. Masa saya gak bisa ketemu? Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan punya cara untuk mempertemukan. Saya gak usah buka di sini. Ya, Anda bisa lihat di YouTube itu jurus pamungkas Joshua Tewu bertemu MKC. Kan kalau YouTube itu kan judul-judulnya ngeri-ngeri ya, Pak Thomas. Ya, tapi itu betul. Saya orang yang kalau bikin konten di YouTube gak pernah prank. Ya, you know prank itu bahasa ya. Judulnya kelihatannya begitu, padahal nggak benar seperti itu namanya prank. Supaya cuma menarik viewers. Kita pantang melakukan itu, nggak boleh. Ya. Apalagi hanya untuk supaya banyak orang nonton, tapi penipuan yang kita sajikan itu nggak benar. Itu bukan Roh Kudus punya cara kerja. Orang banyak mengaku, oh kami punya Roh Kudus. Tapi yang disajikan karya roh-roh yang gak benar. Jangan. Saudara, lihat. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku, kata Paulus. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Bahkan saudara-saudara, jemaat-jemaat yang bukan Yahudi itu dibantu oleh Priscilla. Aquila dan Priscilla ini suami istri. Mereka suami istri yang melayani Tuhan. Ini saya mau bilang.
Jadilah contoh, mestinya kita ini pasangan suami istri di dalam Tuhan nih, anggota jemaat. Suami istri harus bekerja sama untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, supaya hidup rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Ayat 5, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Rupanya Aquila dan Priscilla ada menggembalakan sidang jemaat. Ya, di mana mereka gembalakan? Di rumah mereka. Jadi ibadahnya di rumah mereka. Mestinya ibadah di rumah-rumah itu sah. Di dalam Alkitab diajarkan boleh beribadah di rumah-rumah kita. Kalau belum ada tempat khusus untuk ibadah. Rumah kita, rumah seorang gembala yang bertanggung jawab atas komunitas itu layak dan sah untuk dipakai sebagai tempat ibadah sementara sebelum dia mendapatkan fasilitas yang lebih layak. Amin. Justru yang gak benar kalau ibadah di jalanan. Halo. Tapi sekarang banyak orang Kristen dilarang beribadah di rumahnya. Tidak dikasih fasilitas oleh pemerintah, tidak dikasih tempat. Tapi dilarang beribadah di rumahnya. Lalu kemudian di gereja, ada yang sudah punya gereja kayak Yasmin, ditutup gerejanya, nggak boleh ibadah. Tapi kemudian disuruh ibadah di jalan, dikawal polisi, ibadah di jalan raya. Ini aturan apa sih? Bisa paham maksud saya? Mestinya supaya aman untuk sementara ada rumah saudara yang bisa dipakai mungkin lebih besar. Kayak Aquila dan Priscilla rumahnya mungkin lebih besar dari jemaat yang lain. Udah untuk sementara ibadah di situ. Sebelum kita punya tempat sendiri untuk tempat beribadah. Wajibnya pemerintah menyediakan fasilitas tempat beribadah. Kami berdua waktu ada di negeri jiran. Anda tahu negeri jiran kan? Malaysia. Kami berdua hampir sebulan waktu itu keliling ke beberapa tempat melakukan KKR dan seminar di Malaysia. Itu negara Islam. Malaysia itu negara Islam, saudara-saudara. Oke, tangkap dulu ini. Negara Islam. Tapi rumah-rumah ibadah, tempat ibadah orang Kristen yang alias non-Islam itu difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah, kerajaan yang membangun rumah ibadah. Disantunin. Yang jemaatnya miskin belum mampu membangun sendiri, pemerintah penuh membiayai pembangunan rumah ibadah. Yang jemaatnya ada yang kaya-kaya, pemerintah tanggung setengah. Ya Bu Gembala, kalau nggak salah begitu ya, kita dikasih tahu. Itu luar biasa, ini negara Islam loh. Indonesia, kita nggak minta sumbangan dari pemerintah, nggak minta inilah, nggak suruh pemerintah bangunin, kita mau bangun sendiri aja nggak boleh. Ya, bahkan kita mau bangun sendiri, pajaknya double-double. Ya, pajak pemerintah, pajak preman, pajak segala macam pajak. Di Indonesia banyak pajaknya, saudara. Saya kalau gini, bicara begini gimana maksudnya ya? Karena mau contoh apa enggak mau? Konteksnya negara saya dong, saya orang Indonesia. Konteks perumpamaannya saya ambil negara saya, enggak mungkin negara orang. Negara saya. Ini negara saya, ini rumah saya berhak membangun tempat ibadah saya di Indonesia. Amin. Pada diam sih, kayaknya gak berani beri dukungan juga nih. Amin atau aman? Ya. Salam kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus. Nah sekarang pindah Epenetus. Salam kepada Epenetus. Ada pelawak sekarang. Eben. Apa? Ya, salam juga kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Paulus ingat betul, orang pertama yang dia menangkan bagi Kristus adalah Epenetus. Ya, mestinya
Orang-orang yang baru pertama bertobat nih dari agama lain masuk Kristen namanya Epenetus. Kalau dia perempuan Epenetuya. Ruth kau Epenetuya aja. Epenetus. Jangan Epeniti. Epeniti nggak bagus. Epenetus. Maksudnya bukan itu. Saya mau bicara ini bahwa seorang hamba Tuhan, penginjil sejati, dia akan ingat jiwa pertama yang dia persembahkan bagi Kristus. Luar biasa, saudara. Ya. Artinya apa? Jiwa-jiwa yang kita menangkan bagi Kristus nggak boleh kita telantarin. Kita juga harus rawat. Kita harus juga masukkan dalam komunitas bersama-sama dengan kita. Kalau toh harus terpisah karena satu dan lain hal, kita harus saling mengingat, saling mendoakan. Amin, saudara. Tuh, Epenetus tuh. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Nah, ada juga Maria, tapi ini bukan Bunda Maria ya. Ini Maria yang ada di Roma. Ya. Diingat, pekerja keras di ladang Tuhan itu juga berhak diingat. Paling tidak orang kirim salam gitu loh. Ya, satu waktu Anda sudah dibawa Tuhan kemana gitu ya. Ya, lalu Anda ketemu saya, Anda ingat, Pak Joshua, kan di gereja masih ada yang namanya Billy enggak Pak Joshua? Yang worship leader itu, yang kalau nyanyi, wah keren. Oh masih, Billy kan namanya Pak? Iya, saya suka tuh orangnya. Dia orang Ambon atau Manado sih? Ambon, kok putih ya? Billy mulai tersinggung lagi sama Pak Joshua. Saudara-saudara yang kasih, terus dia bilang, salam ya Pak Joshua buat Billy. Nah, oh iya, akan saya sampaikan salam. Saya biasanya tanya, cuma salam. Ya, mesti kalau salam ada amplopnya dong untuk Billy. Bill, ini ada oleh-oleh, setuju kan? Kalau saudara-saudara sudah diberkati, masa sudah diberkati, Anda diberkati dengan pelayanannya Billy, Anda sudah jadi orang hebat di luar, cuma kirim salam, salam doang Bill. Tapi sebenarnya salam aja sudah cukup, itu sudah membesarkan hati, itu pertanda kita diingat orang. Dan kalau dia belum mampu jadi berkat, Tuhan yang akan memberkati karena orang ini sudah berseru. Tuhan aku ingat dia karena dia jadi berkat buat saya. Maka Tuhan yang akan balaskan segala berkat itu. Luar biasa loh ini. Ya. Salam kepada siapa lagi? Andronikus dan Yunias. Saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku. Yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Andronikus dan Yunias lebih dulu jadi Kristen dibandingkan Paulus. Artinya apa? Paulus ini menghormati senior-seniornya. Orang-orang yang lebih dulu jadi murtadin. Ya, jadi Kristen gitu loh. Dihormati. Oh sekarang banyak orang yang kalau dipakai Tuhan dia nggak ingat lagi seniornya. Nggak bagus gitu. Ya. Kami menggembalakan, kami memuridkan bagi Kristus banyak orang. Bahkan banyak orang sudah jadi hamba Tuhan karena pelayanan kami. Ada yang mengingat, ada juga yang sok lupa. Nggak apa-apa. Halo, ini ada Ibu Desi. Ibu Desi sih masih ingat kayaknya Ibu Desi ya. Makanya sering di sini. Tapi ada juga teman sangkatannya ditanya, kenal Pak Joshua? Siapa ya? Ya elah. Padahal kalau sekolah hanya kalam Pak, yang kalau kasih sekolah, gelar studi, kasih makan, orang sambil belajar sambil makan. Nih Ibu Gembala nih yang suka sajikan makanan orang-orang pulang dari kerja, datang belajar. Yuk makan dulu, makan dulu. Ya. Keren Pak.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mesti ingat. Menghormati senior-senior kita. Jangan mentang-mentang dipakai Tuhan, mentang-mentang lebih apa terus lupa, tidak menghargai. Nggak boleh, orang Kristen nggak boleh lancang, nggak boleh kurang ajar, apalagi kurang ekor, nggak boleh. Harus bermoral. Amin, saudara. Terus, salam kepada Ampliatus. Ya, Ampliatus. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Saya nggak tahu ini Ampliatus apa. Pokoknya disebutkan namanya oleh Paulus. Tidak diterangkan jasanya apa, kerjanya apa. Tapi Paulus ingat, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Mungkin Ampliatus ini tukang bawa tasnya Paulus waktu itu. Ya, cuma Paulus nggak mau sebutkan karena mungkin kalau bilang salam sama Ampliatus yang tukang bawa tas saya dulu, itu kayaknya merendahkan sampai nggak dituliskan. Atau salam buat Ampliatus ya, dia yang tukang pijit saya dulu, agak merendahkan, makanya nggak ditulis tapi disebutkan saja namanya, diingat. Biar nanti Ampliatus bilang, kalau kita Ampliatus, tus, Ampli. Ya, panggilnya Ampliatus apa sih? Ampli atau Tus ya? Atus. Ampun punya style mah Atus ya. Ampliatus ya. Ya. Ada salam dari Om Paulus loh. Om Paulus ketemu di mana? Ya, dulu waktu di sini gue suka mijitin. Biar dia sendiri yang ngaku, tapi kita nggak boleh. Bisa paham? Itu etika. Ya, dulu dia yang suka semer sepatu saya, Ampliatus itu. Nggak usah disebutkan. Halo, kalau dia nanti mengaku, aduh dulu waktu Om Paulus di sini, aku suka banget. Khotbahnya luar biasa, makanya sering ku semerin sepatunya. Saya dulu suka bawa tas hamba Tuhan. Waktu saya masih muda, saya melayani orang-orang senior itu, saya tanya, saya suka bawa tasnya. Ada pendeta yang kalau dia capek saya pijitin. Karena kalau saya pijit, saya sambil bertanya, Pak Pendeta artinya apa sih? Saya nggak malu. Ya, saya suka mijit pendeta dulu. Ya, saya suka bawa tasnya. Bahkan ada pendeta-pendeta yang saya lihat sepatunya kasihan, ini saya cuciin. Ya, karena kejebak lumpur atau apa. Makasih ya. Ya, dia senang banget, saudara-saudara. Rupanya apa yang saya tabur saya tuai. Banyak juga orang yang berbuat baik kepadaku tanpa ku minta. Itu tabur tuai loh. Jadi jangan pernah takut menabur kebaikan. Engkau menabur kebaikan, engkau akan menuai kebaikan. Amin. Engkau menabur kemurahan, engkau akan menuai kemurahan. Kami dari dulu suka bantu orang, suka tampung orang. Sampai sekarang puji Tuhan, Tuhan tetap berkati kami. Tuhan tetap pelihara. Saudara-saudara, ini Alkitab ya dan amin. Kita lihat nih. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Apa tadi? Siapa tadi? Ampliatus, Urbanus, siapa lagi? Stakis. Itu cuma dibilang yang kukasihi dan seterusnya, tidak disebutkan apa. Ya, itu yang tadi saya bilang, gak usah diulang lagi. Saudara ngerti kan? Nah, itu etika sekali. Seorang hamba Tuhan mesti beretika. Jangan kelihatan meninggikan diri dari yang lain. Jangan menyombongkan diri dari yang lain. Sehebat apapun Anda dipakai Tuhan, mestinya tetap jaga kerendahan hati. Salam kepada Apeles. Apeles ini adiknya Apolos, kembarnya. Enggak ya? Ibu gembala langsung. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji. Kalau Apolos cucu saya. Kalau Apeles bukan, itu temannya Paulus ya. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Apeles dikatakan tahan uji.
Artinya sudah pernah mengalami penderitaan juga gara-gara nama Yesus tuh. Tapi dia tahan uji. Paulus akui, hebat itu orangnya. Imannya kuat. Ya. Ini cerita yang baik semua kan. Paulus nggak menjelek-jelekkan loh. Paulus menceritakan yang baik walaupun barangkali karya atau jasa orang itu amat kecil dibandingkan dia. Siapa yang mau sangkal Paulus jauh lebih besar pengaruhnya, perbuatannya kan. Tapi dia menghargai teman-temannya yang walaupun cuma sedikit pekerjaannya atau andilnya di ladang Tuhan, tetap Paulus menghargainya. Itu hebat. Ini coba saudara-saudara. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Aristobulus itu, orang-orang dalam rumahnya adalah orang-orang yang militan. Orang-orang yang bergiat untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dapat salam juga. Luar biasa saudara-saudara. Ya. Lalu dikatakan salam kepada Herodes. Herodion bukan. Kalau Herodes bukan. Gak usah kirim salam sama Herodes. Ya, salam kepada Herodian. Bukan juga Herodian. Itu istri selingkuhannya si Herodes. Bukan. Ya. Herodion, lu jangan salah Bil. Ya. Herodes gak perlu dikirimin salam. Apalagi juga Herodian, gak usah. Herodion. Nah, beda A dengan O saja bisa salah loh Pak. Ya, makanya nggak boleh salah. Ya, Bu Desi ini Herodion atau Herodian? Herodion. Nah, salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Waduh, orang-orang anggota keluarga Narkisus, Herodion, semua yang ada dalam Tuhan layak menerima salam kudus dari saudara-saudara kudusnya. Amin saudara. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Duh, yang banting tulang aja harus dihormati. Ya, apalagi yang banting nan tulang. Ya. Oh enggak begitu ya. Ibu Gembala jangan. Mereka bekerja keras banting tulang. Orang Batak belum ngeri banget ada pelayanan banting tulang ya. Jangan pulang, mana tulang? Gue banting dulu supaya pelayanan itu kan. Enggak. Sesat kau, sesat. Jangan. Bukan gitu maksudnya. Banting tulang itu sama dengan kerja keras gitu loh. Amin. Jangan kau pulang, pendeta ajar, banting tulang adalah pelayanan. Mana tulang? Ku banting dulu tulang itu katanya. Enggak. Ya. Kerja keras maksudnya. Ya, jangan pulang kau ke rumah Joyce kau banting tulangmu, jangan. Ya. Kerja keras itu. Salam kepada Trifena dan Trifosa. Ini kayaknya kembar ini. Udahlah kita asumsinya begitulah. Trifena dan Trifosa. Nah, ada orang-orang kembar melayani Tuhan loh. Ya. Makanya yang kembar-kembar jangan cuma jadi penyanyi atau duit TikTok gitu loh. Melayani Tuhan. Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Ada 2 yang banting tulang. Waduh, Trifena dan Trifosa, terus ada lagi Persis dan siapa? Persis. Aduh. Ibu Gembala bukan saya yang bilang, ini Alkitab. Jadi banting tulang Ibu Desi. Itu pelayanan loh. Banting dan tulang bukan pelayanan, ingat. Hanya banting tulang. Salam kepada Rufus. Ini bukan penyakit Rufus ya, Rufus. Salam kepada Rufus orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Waduh ini ya hebat ini. Rufus itu orang pilihan dalam Tuhan. Ibunya Rufus itu sudah menjadi seperti ibu bagi Paulus. Nah kayak di sini ada beberapa orang yang suka panggil kami papi mami. Jadi kayak orang tuanya, mami, papi kayak gitu ya. Nah,
Karena mereka sudah menganggap kayak ibunya sendiri, ibu gembala. Ya, saya seperti bapaknya sendiri karena bapak rohani mereka. Bisa paham ya? Seperti itu gambarannya. Bahkan Paulus hamba Tuhan yang sehebat itu juga tidak melupakan orang yang pernah mengasuh dia di awal-awal pertobatannya. Ya, membantu dia waktu dia masih susah, waktu masih dalam pelayanan. Mungkin ibunya siapa ini? Rufus suka, mari ayo Paulus, ayolah makan dulu ya sebelum pergi. Iya bu, iya mami gitu. Makan dulu, makan dulu. Oh, waktu dia berhasil dipakai Tuhan luar biasa, dia nggak lupa. Ini hebat saudara. Sedikit lagi Bu Gembala, ini masih 2 orang ini, jangan sampai ketinggalan, saya dimarahin sama mereka lagi. Ya, salam kepada Asinkritus. Wah, ada lagi nama Asinkritus. Ya. Tapi nggak dipasang saudaranya asam kritus gitu, Asinkritus. Salam kepada Asinkritus, Phlegon, Hermes, Parhobas, Partrobas ya. Kayaknya nama-nama Batak semua. Salam kepada Asinkritus, Phlegon, Hermes. Hermes ini merek tas kayaknya ya. Yang paling mahal kan Hermes ya. Patrobas, ada juga, ada Hermes, ada Hermas lagi. Dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka disebut loh. Luar biasa, sampai tas Hermes juga. Ada Hermes, ada Hermas. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, dikatakan lagi, salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudara-saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Disebutkan nama mereka semua. Luar biasa. Makanya kalau ada orang bilang, apa arti sebuah nama? Jangan. Nama-nama saudara seiman kita. Nama-nama orang yang sepelayanan, seperjuangan. Itu harus kita ingat dalam doa kita. Di dalam kehidupan kita. Ya. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus dan segala dan salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Bersalam-salamlah, saling kirim salam, saling hey salam, salam ya, buat kan gitu enak gitu loh saudara-saudara. Ya, saya nggak akan bahas yang lanjut. Ya kedua, kecuali 23 ada salam, masih tersisa salam. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Gaius ternyata. Hah? Gaius itu orang yang suka beri tumpangan loh. Orang yang suka beri tumpangan saja, misalkan mobilnya boleh numpang Pak. Oh itu Gaius yang kasih numpang saya. Rumahnya padahal di Pluit, saya di Pasar Minggu. Tapi rela nganterin gua lo, baik banget tuh Pak Gaius tuh. Contohnya gitu Mei. Ya. Jadi ini loh, orang yang beri tumpangan aja diingat saudara-saudara. Ya, apalagi ya, salam kepada mana itu? Erastus. Oh mulai dari ayat 21 ya. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja. Nah ini Timotius kan anak muridnya sudah tahu lah, saya nggak usah bahas ini, banyak kita sudah bahas sendiri. Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Ya, jangan juga lupa, salam sama saudara-saudaraku, sesama halak bata. Ya. Salam beta pun teman-teman tuh. Sama-sama dari Maluku. Nah, gitu kan. Nggak usah malu. Memang ya saya punya teman-teman banyak dari Makassar. Saya suka kirim salam dan mereka juga bilang, dari Makassar itu ya. Jangan ku salah. Kayak orang Makassar bicara kan kayak orang bodoh-bodoh. Marah orang Makassar di belakang gitu. Terus apa? Salam kepada siapa lagi? Ini ayat 22 nih. Salam
dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius. Yaitu aku yang menulis surat ini. Nah, di ayat 22 ini ternyata surat Roma itu yang dibilang surat Paulus, memang itu surat Paulus. Paulus yang menyuruh menulis, tapi yang menulis artinya siapa namanya? Tertius. Jadi Tertius itu juru tulisnya Paulus. Ya, dia juga numpang sambil salam buat semua ya dari aku. Dia jelaskan bukan Paulus karena selama ini aku ini Paulus kan. Dari aku Tertius yang nulis surat. Ya biasa model Pak Thomas kan, Tertius. Ya. Salam kepada kamu dari Gaius, sudah. Yang memberi tumpangan kan tadi kan. Terus salam dari kamu, kepada kamu dari Erastus Sabdono. Bukan ya, Erastus, bendahara negeri. Nah, kayaknya Pak Erastus juga memang kayaknya bendahara itu. Ya. Dan dari Quartus, saudara kita. Wih, Quartus, saudaranya. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kalian semua. Nah itu jangan lupa salamnya. Salam ya, kiranya kasih setia Tuhan Yesus menyertai kalian semua. Saudara-saudaraku seiman, jangan murtad ya. Jangan ragu, mantapkan imanmu ya. Ya. Walaupun kamu tersiksa karena imanmu, karena nama Yesus, maju terus dalam Tuhan. Jangan pernah melepaskan imanmu dari Yesus. Apapun bujuk rayunya, apapun ancamannya, apapun resikonya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Maju terus dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, menguatkan kita, dan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang telah memerdekakan kami dari ketidaktahuan, dari kebodohan, dan dari kelemahan. Sekarang iman kami diteguhkan dan kami kembali kepada moral Kristen yang Tuhan ajarkan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami serahkan seluruh umat-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu, dan baik yang di sini maupun di rumah. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, memuliakan Engkau. Haleluya. Bersama kita semua katakan amin.